Halo teman-temanku, selamat pagi. Apa kabar teman-teman? Semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi dengan saya di Buat Makan TV. Hari ini ada beberapa berita yang menarik buat pecinta timnas teman-teman ya. Yang pertama, Indonesia U20 kalah 0-3 dari Ukraina tadi malam di Piala Toulon Cup Prancis ya. Ini nggak apa-apa, semoga ini menjadi evaluasi dan perbaikan buat timnas U20, khususnya pelatih Indra Safri ya harus merubah caranya supaya tidak terbaca oleh lawan ya teman-teman, karena permainannya monoton. Itu banyak komentar dari netizen seperti itu. Itu yang kabar pertama ya, kita nggak boleh patah semangat, kita nggak boleh kendor. Kita timnas Indonesia harus selalu memperbaiki diri supaya bisa beradaptasi dan naik kelas ya. Kalau kita nggak mau memperbaiki diri, sulit teman-teman untuk naik kelas ya. Makanya semua harus diperbaiki seperti Erick Thohir memperbaiki PSSI ya. Sekarang sudah terlihat bagus. Itu berita yang pertama. Yang kedua, JI Jazz ya. JI Jazz hari ini diperkirakan tiba di Indonesia untuk membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Cuma ada catatan nih teman-teman yang diceritakan Sintayong bahwa JI Jazz kemungkinan tidak bisa bermain saat melawan Irak. Karena waktunya mepet ya, hari ini udah tanggal 5 ya, terus tanggal 6 Indonesia harus main ketemu Irak di jam 16.00. Itu yang kemungkinan JI Jazz tidak bisa main karena mungkin pertimbangan kebugaran, fisik, kelelahan, kecapean setelah final ya. Jadi JI Jazz ini benar-benar nggak istirahat teman-teman. Jadi tanggal-tanggal bermainnya kemarin itu mepet-mepet. Akhirnya kemungkinan tidak dimainkan walaupun tiba hari ini saat melawan Irak tanggal 6 kemungkinan tidak dimainkan. Tapi akan dimainkan di saat melawan Filipina ya. Ya mungkin bisa berubah juga ya. Memang kalau kepepetnya mungkin JJ dimainkan juga walaupun istirahatnya cuma sehari. Cuma berapa jam istirahatnya ya di Indonesia. Udah jet lag, udah capek, udah ya mungkin waktu itulah pertimbangan yang Sintayong mengatakan JJ nggak akan dimainkan ya. Nah, kita senang teman-teman melihat update timnas Indonesia cara bermainnya kemarin saat melawan Tanzania. Ya, walaupun nggak ada gol, tapi Sintayong bisa mensimulasikan permainan timnas Indonesia, siapa-siapa yang akan menjadi starter sudah mulai terbaca saat nanti ketemu Irak. Lawan Irak nggak gampang teman-teman. Irak adalah sudah langganan Piala Dunia juga, Piala Asia dan Piala Dunia, salah satu macan Asia juga ya, termasuk Iran, Jepang, Korea Selatan, Qatar ya. Itu kemajuannya pesat. Dan Indonesia ya itu baru saja Indonesia masuk ke kelas-kelas Asia karena memang banyak yang diperbaiki sana sini ya. Ini nggak apa-apa ya, ini pelajaran buat timnas Indonesia untuk ngejar ketertinggalan. Dan materi yang ada yang kemarin ditunjukkan saat latihan bersama Tanzania, saya rasa bagus sekali teman-teman. Kenapa? Ini pemain muda semua loh kebanyakan Indonesia. Indonesia ini adalah tim yang paling muda ya di belahan dunia ini sekarang timnasnya. Karena memang rata-rata masih 20 tahunan teman-teman. 21 ya. Ini tim yang muda. Ke depan di tangan Sintayong saya yakin lah ya akan menjadi lebih kuat lagi. Manakala diperkuat lagi nanti ya kalau Verdong sudah selesai sumpah dan perpindahan federasinya, saya rasa Indonesia akan lebih kuat lagi. Ya, kita nunggu Verdong juga nih teman-teman ya. Apakah nanti melawan Irak Verdong, melawan Filipina Verdong sudah siap dimainkan? Ya mudah-mudahan saja sehingga lini belakang menjadi tebal ya teman-teman. Tinggal lini depan nih, wow, lini depan seperti apa? Ya, mudah-mudahan saja Indonesia grade-nya naik dan akan menjadi tim yang sangat solid nanti. Sehingga bisa bersaing dengan Jepang dan Korea Selatan. Ini yang saya mimpikan teman-teman. Kalau Indonesia bisa bersaing dengan Jepang dan Korea Selatan, kita bikin shortcut.
Ya, kita potong waktu-waktu, ya, waktu yang berapa puluh tahun seharusnya ditempuh dipotong hanya berapa tahun. Nah, ini yang saya berharap seperti itu ya, mensingkat waktu. Jadi Indonesia bisa mensejajarkan dengan Korea dan Jepang dengan waktu yang terbatas. Dan itu ada strateginya ya. Pertama, pelatihnya sudah tepat. Pelatihnya sudah tepat teman-teman, karena dia mantan pelatih Korea Selatan. Ya, pelatih timnas Korea Selatan ini sudah tepat untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di kelas Korea Selatan dan Jepang. Itu pelatihnya sudah tepat. Nah, mungkin Sintayong sudah tahu nih sama Erick Thohir materi-materi apa yang untuk bisa mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap Korea Selatan dan Jepang. Ya, ini yang sedang dilengkapi oleh Erick Thohir dan Sintayong, teman-teman. Ya, jadi pelatihnya sudah tepat, visi misinya tepat juga. Nah, tinggal materi ini yang sedang dicari dan di blending oleh Sintayong untuk ngejar ketertinggalan atau tingkat Indonesia terhadap Korea Selatan dan Jepang. Kita tahu Jepang, Korea Selatan itu tingkatnya tinggi sekali di FIFA. Dengan Indonesia berapa kali lipat ya untuk mengejar itu. Nah, itu kan butuh waktu lama. Tapi kalau bisa disingkat, kenapa enggak? Bikin shortcut, ya, jalan tembus gitu. 134 umpamanya pecah 100 gitu tiba-tiba. Nah, itu kan luar biasa, teman-teman. Itu terobosan yang luar biasa. Dengan materi yang hari ini makin dilengkapin gitu ya. Nggak menutup kemungkinan timnas Indonesia bisa ngejar itu. Ngejar ketertinggalan yang jauh itu menjadi dekat. Ya. Jadi saya optimis ya kalau lihat cara bermain Sintayong kemarin ketemu Tanzania. Jadi setiap permainan Sintayong itu siapa musuhnya, siapa lawannya itu caranya bermain beda, teman-teman. Nggak sama. Lihat ya, cara bermainnya, strateginya itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Di saat nangani tim U23 beda. Senior juga beda. Cara mainnya beda, padahal pemainnya sama. Ya, aneh kan? Itu yang membuat kita sebagai penggemar timnas ya, itu yang bikin kita senang begitu. Kita lihat ya cara bermain U23 kemarin, terus bermain di senior ya, itu pun caranya beda, teman-teman. Jadi dalam waktu berapa hari aja udah beda cara bermainnya. Nah, itu variasinya, variasi yang saya rasa bagus, adaptif ya terhadap lawan siapa nih. Hari ini lawan ini ya mainnya begini, hari ini lawan ini mainnya begini gitu. Itu yang saya rasa pengkayaan ya atau perbendaraan strategi yang banyak yang dimiliki oleh Sintayong. Ini patut dicontoh ya, teman-teman. Jadi melawan siapa, harus pakai strategi siapa, itu harus benar-benar tahu. Maka contohnya ngelawan pemain yang tinggi-tinggi, kakinya panjang-panjang gitu ya. Seperti apa nih strateginya? Itu juga harus dibaca dengan cermat. Itulah pentingnya pelatih yang pembuktiannya atau pengalamannya sudah panjang ya, teman-teman. Karena pelatih itu penting sekali, karena menentukan di lapangan itu pelatih. Siapa yang harus turunkan, ya metodenya apa, strateginya apa, itu yang menentukan pelatih di lapangan. Jadi pemain hanya mengikuti instruksi pelatih aja. Kamu harus mainnya ini, polanya ini. Itu, teman-teman ya. Semua tuh yang ngamati kan pelatih, yang memerintahkan pelatih, ya, yang ngatur strategi pelatih. Pemain hanya mengikuti instruksi pelatih. Makanya pentingnya pelatih itu seperti itu. Ya, pelatih yang benar-benar teruji. Ya, teman-teman, hari ini ada beberapa berita banyak ya. Ke depan masih banyak lagi berita-berita terbaru tentang timnas Indonesia. Update terus di Makan TV. Sampai jumpa.